Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini kita akan belajar tentang materi mengenal rambu lalu lintas. Untuk kelas 3, tema 8, subtema 3. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Anak-anak saat berada di jalan raya pasti pernah melihat salah satu dari tanda ini kan? Berarti kan tanda-tanda ini. Pasti anak-anak itu pernah saat entah berpergian kemana, ke kota atau kemana, pasti pernah melihat tanda di jalan yang semacam itu. Nah, itulah yang disebut dengan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ialah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Masing-masing rambu lalu lintas ada artinya loh. Yuk kita belajar arti dari jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, kita akan belajar tentang rambu peringatan. Rambu peringatan merupakan rambu yang didesain dengan warna dominan kuning dan tulisan berwarna hitam, serta umumnya berbentuk belah ketupat. Rambu-rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa ada kemungkinan bahaya yang ada di depannya. Rambu peringatan itu seperti ini. Ini beberapa contoh rambu peringatan. Jadi bentuknya itu belah ketupat. Anak-anak pada materi sebelumnya telah belajar tentang macam-macam bentuk bangun datar. Nah, ini bentuknya belah ketupat. Dan kalau peringatan itu berwarna kuning dasarnya. Warna dasarnya kuning. Kemudian untuk tulisannya ataupun gambarnya itu berwarna hitam. Ini sebagai peringatan. Pak Guru berikan di sini. Untuk contoh yang lain, silahkan anak-anak klik atau download link yang ada di deskripsi yang sudah Pak Guru sediakan. Di situ nanti ada link tentang berbagai macam rambu lalu lintas. Anak-anak bisa download, anak-anak bisa pelajari tersendiri. Di sini Pak Guru hanya akan menjelaskan 3 contoh. Contoh yang pertama, yang ini. Ini adalah peringatan tepi jalan rawan runtuh atau longsor. Ini ada gambar kendaraan, kemudian di samping kanannya ini ada tanda bahwa batu rawan longsor. Tapi ini untuk sebelah kanan, nanti ada juga rambu lalu lintas yang longsorannya ini ada di sebelah kiri mobil. Berarti adalah tebing yang sebelah kiri yang akan dilalui itu rawan longsor. Jadi pengendara bisa berhati-hati saat melewatinya. Kemudian yang kedua, ada rambu yang berbentuk seperti ini. Ini adalah peringatan jalan berkelok-kelok. Jadi para pengendara bisa mengantisipasi dengan menurunkan kecepatan dan lebih berhati-hati saat melaluinya. Kemudian ada lambang atau rambu seperti ini. Nih ada kendaraan mobil, kemudian pas di bannya ada seperti huruf S ini. Ini adalah peringatan permukaan jalan yang licin. Jadi pengendara juga bisa lebih berhati-hati saat melewatinya. Jadi kesimpulannya adalah kalau peringatan itu adalah memberikan himbauan atau gambaran bagaimana kondisi lalu lintas atau jalan yang akan dilewati oleh pengendara mobil, sehingga pengendara kendaraan itu bisa lebih waspada ataupun hati-hati itu. Kemudian yang kedua, rambu perintah. Rambu perintah biasa ditemui dengan bentuk bundar berwarna biru dan lambang berwarna putih sebagai tanda dari perintah. Rambu ini berisi perintah-perintah yang wajib dipatuhi oleh pengguna jalan. Ini beberapa contoh rambu perintah. Bentuknya bundar. Kalau yang peringatan tadi belah ketupat, kalau ini bundar atau lingkaran.
di mana warnanya biru, kemudian untuk lambang ataupun perintahnya itu berwarna putih. Nah, seperti namanya rambu perintah, berarti rambu ini harus diikuti oleh setiap pengendara yang melewati atau akan melalui jalan yang bertanda rambu ini. Contohnya, nih ada tanda panah melingkar seperti ini. Ini apa? Perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran. Jadi saat akan melewati bundaran itu berputarnya dari kiri ke kanan. Jadi tidak boleh berlawanan arah. Kemudian nih, perintah mengikuti ke arah kiri. Jadi ini wajib untuk mengikuti arah ini ke kiri, tidak boleh ke kanan apalagi lurus. Jadi harus mengikuti, itu rambu perintah. Kemudian yang ketiga ada rambu panah ke atas. Ini berarti perintah untuk jalan lurus, tidak boleh belok. Nah, itu tadi contoh dari rambu perintah yang dapat disimpulkan bahwasanya rambu perintah itu adalah rambu yang mewajibkan setiap pengendara yang akan melewati jalan yang bertanda rambu itu harus mengikuti apa yang ditunjukkan pada rambu. Kemudian yang ketiga ada rambu larangan. Rambu ini didesain dengan warna putih sebagai warna latarnya dan warna merah atau hitam sebagai warna lambangnya. Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pengguna jalan. Ini kebalikannya dengan rambu perintah. Kalau rambu perintah adalah hal yang wajib dilakukan oleh pengendara, namun kalau rambu larangan adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengendara. Ini contoh beberapa rambu larangan dengan bentuk bundar, ada juga yang berbentuk heksagon dengan dasar berwarna putih dan lambang berwarna hitam dengan ada lingkaran dan coretan ini berwarna merah. Ada huruf P kemudian dilingkari dan dicoret. Ini artinya adalah dilarang parkir. Jadi di tempat atau di jalan yang ada tanda itu berarti kita tidak boleh memarkirkan kendaraan kita di situ, sangat dilarang. Kalau dilanggar itu akan mendapatkan sanksi tilang. Kemudian ada huruf S, disilang, dicoret. Ini berarti artinya dilarang berhenti. Jadi kita tidak boleh berhenti di rambu itu atau di sekitar rambu itu, tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga ada panah ke atas kecil, kemudian ada panah yang berkelok juga ke atas. Ini artinya dilarang mendahului kendaraan lain, jadi tidak boleh menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Kita saat berkendara harus berada di belakangnya terus, tidak boleh saling mendahului. Ya, ini contoh dari rambu larangan yang kebalikan dari rambu perintah. Kemudian yang keempat ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk itu adalah rambu yang berisi petunjuk untuk menunjukkan sesuatu bagi pengguna jalan. Jadi rambu petunjuk ini adalah rambu yang paling unik dan bervariatif karena banyak sekali bentuk-bentuknya. Nih, contoh beberapanya. Ada yang berbentuk kotak dengan latar biru, kemudian ada lambang putih dan hitamnya. Ada juga yang berbentuk kotak dengan warna dasar hijau. Ada juga bentuk panah dan sebagainya. Rambu itu ditujukan untuk memberikan petunjuk, entah petunjuk jalan, entah petunjuk tempat, entah petunjuk lokasi bagi para pengguna jalan raya. Ini ada contoh lambang kubah masjid, berarti jelas itu adalah rambu petunjuk bahwa di dekat rambu itu ada sebuah masjid. Kemudian yang kedua ada rambu seperti ini.
tanda plus, kemudian berwarna merah, kemudian ada tempat tidur. Ini berarti di sekitar rambu itu ada rumah sakit. Yang ketiga, ada lambang pom bensin. Jadi di sekitar rambu itu atau beberapa meter setelah rambu itu ada petunjuk untuk tempat pom bensin. Jadi pengguna jalan itu tidak kebingungan saat berada di jalan raya, saat akan mencari pom bensin. Ketika melihat rambu itu berarti jelas beberapa meter kemudian pasti ada pom bensin. Ada juga rambu petunjuk arah, misalkan arah ke Pacitan berapa kilometer lagi, arah ke Wonogiri berapa kilometer lagi. Bisa juga menunjukkan arah ke tempat wisata Pantai Klayar berapa kilometer lagi, dan sebagainya. Kalau anak-anak berjalan-jalan raya, silakan perhatikan kanan kiri, pasti ada rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Nah, sekali lagi Pak Guru ingatkan, ini tadi banyak beberapa contoh saja. Untuk lebih memperdalam pengetahuan anak-anak tentang rambu lalu lintas, nanti akan Pak Guru sediakan link di deskripsi. Silahkan di-download, itu ada file tentang rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Anak-anak buka, anak-anak pelajari, anak-anak perhatikan apa maksud dari setiap rambu-rambu itu. Nah, ya, apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau japri ke Pak Guru. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.